diturunkan ya? Diturunkan. Ya, jadi skor aslinya tuh diturunkan. Kalau di manual aslinya, tuh ini tuh diturunkan sekitar 5 sampai 10 poin. Antara 5 sampai 10 poin. Kalau ini diturunkan paling maksimal 5 poin. Di manual aslinya gitu ya. Nah, cuman kalau dalam praktiknya ke sehari-hari nggak sampai 5-10 poin sih, saya kurangnya sampai 3 poin aja. Nangis. Baik ya. Melankolik. Sebelum kita interpretasikan, melankolik ini kalau saya dalam praktek sehari-hari, saya lebih pasnya ke... ada yang bertanya kenapa? Manualnya di-share kah? Nggak di-share, jadi tolong catat aja apa yang saya omongin. Kalau contoh kasusnya ini ada di sini kok, ini udah ada di grup kok. Ini contoh yang ini udah ada di grup kok. Baik. Jadi kalau di manual aslinya itu dikurangin 5 sampai 10 poin. Ya ini. Kalau yang ini maksimal 5 poin dikurangin. Nah, kalau saya dalam praktek sehari-hari saya nggak pernah sampai ngurangin 5 sampai 10 sih. Lebih pasnya tuh dikurangin 3. Coba nanti dicek ya, bener nggak? Misalnya nih, kalau percaya dikurangin 5 poin, kurangin 5 poin ya. Melankolik kurangin 5, 103 kurangin 5 berapa? 98, termasuk normal tipe apa gangguan? Gangguan. Kemudian borderline, kita kurangin 5 poin, 94 kurangin 5. 89. 9. Normal tipe apa gangguan? Gangguan. Kang, ini berlaku Kang, berarti berlaku untuk yang ini juga ya, desirability juga ya, dikurangkannya. Gangguan, 85 kan harusnya maksudnya gangguan kan, kalau kita nggak lihat the basement kan. Tapi karena lihat the basement-nya tinggi, berarti bukan 85 skor aslinya. Kemungkinan dia kurang, entah 5 sampai 10 sih. Iya, berubah. Jadi kurangin 5 poin, jadi 80. Kategori ya akhirnya. 8, masuknya di ke tipe kan? Tipe, nah gitu. Tapi tetap aja, dia gangguan melankolik sama gangguan borderline kan? Oke ya, baik. Ya ampun. Kemudian kita lihat sindroma klinisnya ya. Sindroma klinisnya tuh banyak banget ya, ada gangguan kecemasannya juga, somatik simptomnya juga, ada depresinya juga, ada penggunaan alkoholnya juga, ada schizophrenia nggak ada ya, sama depresi akut. Sorry, kita kurangin 3 poin. Kita kurangin 3 poin dulu. Sorry, langsung gitu aja. 88 kurangi 3. 85. Termasuk yang menonjol, kurang menonjol? Menonjol ya. Menonjol. Ini kurangi 3 dulu, 85 kurangi 3. Tipe ya. Bukan tipe, kalau sindroma mah kurang menonjol sama menonjol. Atau ringan atau berat ya. Itu untuk kepribadian ya. Baik, kemudian persisten depresinya kurangin 3 dulu. Menonjol. Penggunaan alkoholnya kurangin 3 dulu. 91 menonjol ya. Nah, depresi akutnya 109 kurangi 3 dulu. Menonjol banget. Delusionalnya ada atau enggak? Kurangi 3, ya enggak. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada indikasi. Kalau kita nggak lihat the basement-nya, dianggapnya ada. Karena 75 itu kan cut off. Ya, Ada. Tapi karena kita lihat the basement, kita kurangi 3. Ini maksimal dikurangi 5 ya, itunya apa? Kalau ini 5 sampai 10. Ini anggap aja nggak ada gitu. Nah, makanya hati-hati. Kita lihat dulu the basement sama desirability. Tapi pertanyaan saya, kalau desirability-nya yang tinggi, apa yang terjadi? Ini nggak kelihatan kalau ada masalah. Lebih-lebihkan. Kalau desirability kita naikin semua skornya. Naikinnya juga sama, 5 sampai 10 untuk yang atas. 5 sampai 10. Ini batasnya 5 sampai 10 nih. Ini wilayah kepribadian tuh 5 sampai 10, maksimum 10, minimal 5. Kalau ini maksimum 5. Ini maksimum 5. Kalau yang 3 tadi? Ini 3 tuh dari sini kan maksimum 5. Kalau biasa saya pakainya cut off-nya saya kurangin 3 semua. Cari yang tengah. Ini maksimum 5 dikuranginnya. Ini minimal 5, maksimum 10. Di antara itu skor asli. Jadi repot memang kalau udah ada basement disability ini muncul tuh repot banget kita. Ini tuh mana gangguan apa bukan, itu repot banget sebenarnya. Merepotkan sekali. Tapi minimal dari sini kita ketahuan kalau misalnya
skornya 85 kayak 5-10 juga udah pasti jadi turun. Jadi udah pasti ini dikurangi 5 apa 10 ya. Tapi kurangin 10 juga tetap gangguan sih. 93 mah tetap gangguan. Tetap gangguan. Jadi di manualnya ini 5 kurang minimal 5, maksimum 10. Ini maksimum 5 dikuranginnya untuk yang ini. Nah, apa yang saya omongin ini catat karena nggak ada di manual. Berikutnya, ada lagi rahasia yang lain, ya. Saya yakin ini mungkin nggak banyak dikasih tahu. Yang pertama, ya, tolong catat, nggak akan ada. Kalau ada indikasi gangguan kepribadian melankolis, satu catat. Ada indikasi gangguan kepribadian masokistik. Ada gangguan kepribadian, terindikasi gangguan kepribadian borderline. Apa aja tadi tolong dicatat? Melankolik, borderline, sama apa ya? Ayo. Narsistik. Bukan. Ingat, Masokis. kalau ada 3 indikasi Masokis. kepribadian ini ya, Melankolis. melankolis, borderline, masokistik. Catat. Kalau gangguan kepribadian berarti BS score-nya di atas 85 ya. Melankolik, borderline, dan Masokis, melankolis, borderline, sama masokistik. Masokistik ya. Mana nih? Nih, saya tunjukin dulu ya. Nih ya. Ini kalau ada gangguan kepribadian melankolis, Ya, kalau ada gangguan kepribadian masokistik, ya. atau kalau ada gangguan kepribadian borderline, Ya. 3 gangguan kepribadian ini, cek indikasi noteworthy responnya, ada nggak indikasi untuk melukai diri atau bunuh diri? Nah, di sini baru benar Cek indikasi. bunuh diri. Di mana kita tahu indikasi bunuh dirinya pemirsa nih? Saya tunjukin sekarang item-itemnya. Nggak akan ada di buku manual, nggak akan, catat aja. Nomor 164. Cek indikasi nomor 164. Cek nomor 40 sama 181. 164 ya saya sebutin nih ya. Iya. Aku sering sangat sedih dan ingin sungguh-sungguh melukai diriku. Berarti ada indikasi self injury. Nomor 40, di masa lampau aku pernah melukai diriku sendiri dengan sengaja. Nomor 181, kadang-kadang dengan melukai diriku mendatangkan efek nyaman bagiku. Berarti ada indikasi nih untuk melukai diri ya. Kemudian nomor berapa lagi yang dicek? Nomor 78. Akhir-akhir ini aku telah berpikir sungguh-sungguh untuk bunuh diri. Jadi nomor berapa aja tuh yang perlu dicek kalau ada gangguan kepribadian apa tadi? Melankolis, gangguan kepribadian borderline, masokistik, lihat noteworthy respon, ya, lihat noteworthy responnya. Kemudian cek indikasi nomor 164, nomor 40, nomor 181, ini nggak ada di handout, makanya perlu dicatat. Nomor 78, sengaja emang gue. Akhir-akhir ini aku telah berpikir sungguh-sungguh untuk bunuh diri. Dan ada lagi nomor terakhir, sebentar saya tunjukin. Ini udah dicatat 164, 40, 181, 78. Ada lagi satu nomor terakhir ya saya tunjukin. Nih, saya tunjukin nomor terakhir nih yang bahaya kalau keluar. Kelihatan nggak saya lagi membagiin kuesioner MCM 4? Ya, kelihatan. Nih, nomor 134. Aku telah mencoba bunuh diri. Oh, iya. Ya, nomor berapa aja tadi ingat? 164. 164, 134. 134. Tolong perhatikan. 3 ini aja keluar, 3 ini keluar dari 5 soal tadi. Langsung kita tanya pada klien, apakah hari ini, saat ini kamu ada indikasi melukai diri atau bunuh diri nggak? Ya, 3 ini keluar aja item-item ini. Ya, main nomor 164, 40, 181, 78 atau 134 kita tanya. Kenapa? Karena kalau klien ada indikasi bunuh diri, kita perlu langsung melakukan krisis intervention atau tindakan pencegahan bunuh diri saat itu juga. Jadi kalau ini sudah muncul, ini jadi kartu joker atau kartu as. Seolah-olah pinggirin dulu sebentar gangguan kepribadiannya, pinggirin dulu sindroma klinisnya, depresinya, cemasnya, tunggu dulu, pinggirin dulu. Kita fokus bagaimana agar klien tidak bunuh diri pada saat sesi ini.
Ya, itulah disebut dengan krisis intervention atau Berat. pencegahan bunuh diri. Kenapa? Kalau kalian udah bunuh diri, kita nggak bisa ketemu dia di sesi kedua, betul nggak? Iya. Ya, betul kan? Iya. Betul kan? Iya, saya nggak salah, benar. Makanya kita cegah dulu bunuh diri, karena itu jadi penting. Jadi seolah-olah latih dulu deh kepribadiannya, singkirin dulu sebentar, depresinya pinggirin sebentar, gue fokus gimana hari ini dia nggak bunuh diri dulu. Atau mengurangi resiko-resiko bunuh diri itu menjadi penting, krisis intervention. Kalau di Amerika tuh sampai bisa manggil 911 ya, ada apa namanya, call center khusus untuk pencegahan bunuh diri. Di Indonesia tuh ada nggak sih pencegahan bunuh diri? Dari pemerintah ada? Kalau nggak salah ada ya, pemerintah kemarin bikin call center ya? Hah? Yang sejiwa itu. Itu mah dari sejiwa mah ini kalau sejiwa, ya betul sejiwa, ya betul. Nah itu tuh, nah hubungi 119 ya. 119 extension 8. Nah, itu Indonesia ada tuh. Nah, itu tuh ya. Yang sudah dilatih untuk melatih bagaimana krisis intervention. Karena krisis intervention ini perlu orang yang sudah cukup terlatih dalam menangani orang-orang yang punya masalah bunuh diri. Ada teknik-teknik khusus yang dipelajari kayak grounding teknik lah, mau pakai teknik EFT lah, pakai CBT, terserah lah. Maunya banyak teknik yang digunakan untuk pencegahan bunuh diri. Tapi nggak perlu dibahas di sesi ini, karena itu bukan sesi untuk krisis intervention ya. Ini baru assessment-nya doang. Ya, jadi jangan dianggap remeh noteworthy response kalau sudah ada indikasi gangguan kepribadian apa, borderline, masochistic, melankolik, cek langsung nomor 164, 181, 78, dan nomor 134. Nah, begitulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Wah, ternyata MC4 bisa sampai nggak deteksi indikasi bunuh diri, bunuh diri. Iya, betul. Asal tahu caranya mah. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Kang nanya nih, Boleh? kan saya udah bikin hasil itu tuh yang MI 4 itu. Ya. Halaman terakhir itu ada ini apa sih? Nomor 1.2, nomor 2.1. Oh, itu jawabannya. Jadi kalau true itu 1, false itu 2. Oh, 1 itu? 1 itu true, 2 itu false. Itu sih nggak perlu diperhatiin, itu mah hasil dari sananya, dari softwarenya. Oh, yang halaman Yang perlu kita 6 perhatiin itu sampai ya. halaman paling terakhir. Yang perlu kita perhatiin sampai note respon aja. Kang, tadi suaranya putus-putus. Oh iya, begini. Kalau ada 3 indikasi gangguan kepribadian, ya bukan indikasi kepribadian, gangguan. Gangguan itu artinya skornya di atas 85 ke atas. Jadi gangguan kepribadian melankolis, gangguan kepribadian borderline, gangguan kepribadian masochistik. Begitu terindikasi, cek noteworthy responnya nomor berapa aja tadi? 164, 40, 181, 78, 134. Ya, tepuk tangan sekali ya, luar biasa. Nah, tuh ya. Nggak akan ada di handout, perlu dicatat. Nggak akan ada di handout. Kan semua lengkapnya ada di sini, di sesi Zoom. Handout cuma gambaran besarnya aja. Rahasia-rahasia kecilnya banyak di sini saya ceritain. Termasuk juga rahasia kecil tadi, halaman pertama BC-nya jangan dibaca. Itu rahasia kecil ada di handout. Saya nggak pernah baca BC-nya. Bisa sih, boleh aja membaca, tapi akurasinya bagi yang saya udah pernah pakai itu cuma sampai 50-60% akurasinya. Banyak beberapa yang nggak pas. Ketika saya mengabaikan B sama C dan saya menginterpretasikan dengan cara membaca yang ketiga halaman kedua, itu lebih pas. Gitu loh. Iya, betul. Betul kan? Kata kuncinya masih rahasia terus, Kang.